Banyak banget artis yang akhir hidupnya melarat, hancur, sakit. Itu buah dari apa yang dilakukan. Yang nonton bisa dibohongi. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Jangan dijadikan media sosial ini apapun bentuknya. Dunia televisi apapun bentuknya. Jangan jadikan tempat untuk mempertontonkan hal-hal yang tidak baik. Kita ini manusia yang berpikir, mau ada rasa malu dikit lah. Sekali lagi, siapapun public figurnya, siapapun yang disebut idola, punya harga diri lah. Juallah talentamu. Pertunjukkanlah talentamu. Pertunjukkanlah attitude baikmu. Jangan jual keluh kesahmu. Jangan jual urusan pribadimu. Jangan jual bentuk tubuhmu. Punyalah rasa malu sedikit. Sudahlah kaya raya ngebohongin lagi. Kalau seorang artis itu menjual talentanya, mempertunjukkan attitude baiknya, pasti semuanya hormat, pasti semuanya mengeluh-ngeluhkan. Kehampaan seorang artis itu disebabkan karena kebohongan yang dia lakukan dalam mempertunjukkan atau menampilkan segala sesuatu. Makanya jangan heran semuanya ada, teman banyak, terkenal pula, tapi kayak sendirian. Karena itu mayoritas diraih karena kebohongan. Yang penting kaya. Sekali lagi, kaya itu cita-cita semua orang. Terkenal itu keinginan semua orang. Tapi raihlah dengan cara yang benar dan baik. Oke lah kita yang dewasa-dewasa ini. Bagaimana anak-anak kecil, anak-anak yang baru meranjak dewasa. Kalau kita, orang-orang yang katanya besar, orang-orang yang katanya terkenal, mempertunjukkan setiap hari hal-hal buruk. Berubahlah selagi masih ada nafas. Berubahlah selagi masih ada nafas. Hiburlah kami semua ini dengan hiburan yang menyenangkan. Berilah contoh kami semua ini dengan contoh yang memberi semangat, dengan contoh yang baik, dengan contoh yang menginspirasi. Artis kok jual kehidupan pribadi? Kalau tidak mau dan tidak mampu untuk menyembunyikan persoalan pribadi, atau tidak mampu menghadapi konsekuensi sebagai seorang artis, berhentilah jadi artis. Cari duitlah dalam hal lain. Masih banyak jalan untuk cari duit. Bukan hanya sekedar jadi artis. Taulah malu sedikit. Iya, bagi mereka. Mungkin masa bodoh.
Tapi bagiku pribadi, bagi lo mungkin nanti kelak punya anak, bagi yang nonton yang punya anak, yang artis itu sendiri yang punya anak, yang artis itu sendiri yang punya keluarga, yang artis itu sendiri yang punya ibu bapak, ujung-ujungnya mentalnya terganggu. Kasihlah makan istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, teman kita dengan cara yang benar. Ingatlah, seorang artis itu menghibur dan menjadi contoh. Mau tidak mau. Kalau tidak mau untuk menjadi contoh, atau tidak mau untuk menghibur, atau capek dalam menghibur, berhenti jadi artis. Jadilah orang biasa. Kan udah banyak duit. Kita ini aja yang masih cari duit Senin Kemis. Orang biasa yang cari duit Senin Kemis, tegar, kuat, berjuang, tidak cengeng untuk tetap melanjutkan hidupnya demi istri, demi suami, demi saudara, demi ibu bapak, demi anak. Nah, artis-artis yang kaya raya, yang terkenal, cengeng semua. Nggak pernah berhenti kena narkoba, nggak pernah berhenti menceritakan tentang patah hati, tidak pernah berhenti menceritakan tentang keluh kesah hidup, tidak pernah berhenti menceritakan bertengkar dengan siapa, tidak pernah berhenti menceritakan kekurangan uang. Punya rasa malu dikit lah. Bukan tidak boleh. Siapapun boleh jadi orang terkenal. Tapi terkenallah dengan harga diri. Sandiwara mulu hidup. Makanya hampa semua. Kalau mau jujur, hampa. Duduk di sini salah, makan itu salah, punya ini salah. Kesini kesono salah. Kayak robot bernyawa. Itu karena kebohongan. Tiap hari bosan, dominan. Nggak ada cerita-cerita yang sementara orang-orang yang bernyanyi tapi tidak terkenal berjuang mati-matian. Orang yang di dunia acting tapi tidak terkenal berjuang mati-matian. Nah, yang sudah terkenal ini sesuka hati. Jadilah contoh dengan keterkenalan. Jadilah contoh yang baik. Ya gimana nggak ngomong kayak gini? Aku punya anak. Teman-temanku punya anak. Saudara-saudaraku punya anak. Kalau salah tontonan, salah mental. Sudahlah hidup ini mati-matian berjuang untuk cari duit. Biar tetap bisa melanjutkan hidup. Setiap hari disuguhin dengan tontonan yang miring semua. Kalau ada tontonan yang baik, aneh. Bahkan tidak ditonton. Tapi kalau ada tontonan yang ribut, caci maki, merendahkan, rame. Sekali lagi, buat semua yang mendengar, siapapun itu, kehampaan hidup itu bukan karena kita tidak punya apa-apa. Kehampaan hidup itu bukan karena kita tidak punya siapa-siapa. Tapi penyebab utama kehampaan hidup karena hidup kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan drama, penuh dengan rekayasa, penuh dengan saling akal mengakalin.
sesuka hatinya aja menikah, sesuka hatinya aja bercerai. Iya, bagi yang menjalani. Tapi bagi yang nonton, jadi takut menikah. Sesuka hati pacaran, sesuka hati putus. Iya, bagi artisnya. Bagi yang nonton, jadi takut pacaran. Tidak pernah memikirkan efeknya. Kayak hidup ini selamanya. Maka banyak banget yang di akhir karirnya tuh hancur lebur. Itu buah dari apa yang diperbuat. Nggak akan mungkin nanam semangka muncul jambu mente. Nggak akan mungkin nanam pisang numbu pepaya. Ya nanam pisang ya numbu pisang. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan marah dengan apa yang kusampaikan ini. Semua yang kusampaikan ini tujuannya buat kesadaran kita semua. Tujuannya biar jadi baik semua. Berhentilah hidup penuh rekayasa, penuh kepalsuan. Walau kaya raya, akan hampa hidup tuh. Yang kita orang biasa ini, yang duitnya pas-pasan, punya harga diri, yang sudah kaya raya dan terkenal, kayak takut miskin terus. Padahal sudah punya apa-apa. Mau sampai kapan? Terus nanti ngomong tuntutan pasar biar ada pembenaran. Pasar meminta itu. Kenapa semua suka nonton, senang dengan hal-hal buruk ditonton? Karena yang menyiarkan dan yang melakukan itu pun mencontohkan yang nggak baik tiap hari. Ya lama-kelamaan suka. Bisa karena terbiasa. Iya, ala bisa karena biasa. Jadi biasa dikasih tontonan yang seperti itu, lama-lama jadi suka. Yang disalahkan pasar, yang disalahkan yang nonton, yang menyuguhkan, yang bertanggung jawab tuh. Baik yang menyuguhkan maupun yang melakukan. Apa tidak ada rasa kasihan? Yang nonton tuh meluangkan waktu, habis hidupnya oleh hal-hal buruk. Nanti ngomong, ya salah yang nonton. Kalau nggak suka nggak usah ditonton. Kayak kalau orang-orang biasa, orang-orang kampung kayak kita ini, kalau ada yang namanya artis itu bangganya minta ampun. Tidak bisa. Jadilah artis yang mempertunjukkan talentanya deh. Jadilah artis yang menunjukkan skillnya. Jadi orang nyontoh skill. Yang nonton akhirnya nyontoh skillnya. Jangan tiap hari disuguhkan oleh perceraian, disuguhkan oleh perselingkuhan, disuguhkan oleh kepatah hatian. Tapi artis namanya. Masa terkenal karena kehidupan pribadinya? Terkenal karena pertengkarannya? Orang yang ahli di bidang seni, atau orang yang hidup di ruang lingkup seni, apapun bentuk seninya, kemudian terkenal, disebutlah artis. Nah ini jadi disebut artis gara-gara pertengkarannya. Jadi disebut artis gara-gara seksinya. Jadi disebut artis karena kuteknya mahal. Jadi disebut artis karena hidungnya mancung.
dulu ada model namanya. Kan benar nggak? Ada yang namanya peragaan busana. Kan enak melihatnya. Ini terkenal karena keluh kesah. Disebut artis. Diketawain kita nih oleh orang luar sana. Oleh orang Eropa sana. Lucu. Judulnya karena kepedulian. Bertengkar kok kreatif. Konten kreatif. Yang ditonton kan orang bertengkar. Kreatif dalam bertengkar. Lucu lah. Kreatif dalam berkeluh kesah. Kemudian disebut konten kreator. Ya program yang kreatif kan itu konten, itu program kan. Kreatif dari mana? Yang bodoh nonton. Yang bodoh tidak bisa bersuara. Yang nggak ngerti yang diam. Yang nggak ngerti taunya nonton. Yang paham kayak gue nih, muak, mau muntah lihatnya. Emang itu bukan urusanku. Tapi kan aku punya saudara, aku punya bapak ibu, punya teman-teman dekat, saudaraku punya anak. Ujung-ujungnya sesat semua oleh hal-hal yang dipertontonkan yang kurang ajar semua nih. Lihatlah, aneh-aneh. Ada yang keterbelakangan mental nanti. Ada yang sakit terus. Nanti ngomong ujian Tuhan. Bukan semata-mata ujian Tuhan, karena tingkah laku diri sendiri. Yang ngomong enak aja. Yang nggak usah ditonton. Apa bisa diatur supaya orang nggak nonton? Ya jangan ditonton lah. Anak kecil mana ngerti. Taunya artis. Taunya bagus. Taunya senang. Artis. Norak.